Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nursen Lorenzo dan Saya Kak Sujanti. di sini kami akan mempresentasikan UI UX Design Travel Application. Di sini kami dari Universitas Yarsi dan Binus University. Yang pertama-tama kami akan menjelaskan ringkasan project. Yang pertama adalah penjelasan produk. Penjelasan produk yaitu Hansa. Hansa aplikasi Hansa adalah hamparan Nusa. Hamparan Nusa adalah platform para pelancong untuk bisa mendapatkan semua informasi dan solusi yang diperlukan untuk kebutuhan perjalanan mereka selama di Indonesia. Mereka akan mengenal berbagai daerah di semua provinsi dan tempat-tempat indah serta menakjubkan yang ada di Indonesia bahkan sebelum mereka berpergian ke lokasi tersebut. Tentang aplikasi ini. Hansa, Explore the Best Place in Hansa. Hansa merupakan sebuah platform yang memenuhi kebutuhan warga lokal, bahkan wisatawan asing yang berencana mengunjungi daerah manapun di Indonesia. Hansa merupakan sebuah solusi untuk semua informasi terkait akomodasi, transportasi, gaya hidup, keamanan, makanan, tempat wisata, fakta, dan juga bahasa daerah yang akan dikunjunginya nanti. Berikutnya adalah penjelasan masalah. Layanan aplikasi perjalanan Indonesia sudah baik, namun banyak orang yang mengalami masalah yang berbeda dalam hal mendapatkan informasi yang memadai terkait tempat tujuan wisata mereka. Pelancong juga perlu mencari tempat yang berbeda secara online atau media sosial untuk mendapatkan informasi terverifikasi tentang tujuan mereka. Seringkali mereka tidak mendapatkan informasi yang tidak akurat dan rinci tentang lokasi dalam hal sistem transportasi, tentang lokasi, wisata, pusat rekreasi, kendala bahasa, akomodasi, dan lain-lain. Solusi, solusi dan tujuan dari aplikasi ini dibuat. Hansa berfokus untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang luar biasa bagi siapa saja dan semua orang yang akan berpergian di negara Indonesia. Platform ini menciptakan semua dalam satu solusi untuk setiap kebutuhan perjalanan seperti satu, pilihan bahasa Indonesia, Inggris, Indonesia, dan Inggris. Yang kedua adalah detail lengkap tentang tujuan perjalanan manapun di Indonesia, akomodasi wisata, hotel, restoran, transportasi, dan lain-lainnya. Cerita wisatawan lain tentang suatu lokasi dalam bentuk histori aplikasi, perlengkapan perjalanan, dan gaya hidup yang terdapat pada aplikasi ininya nanti. Selanjutnya, proses mendesain prototipe. Aplikasi ini dinyatakan berhasil jika semua kebutuhan traveling pengguna dapat dimuat hanya dalam satu aplikasi saja. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait user flow aplikasi. Di sini adalah logo Hansa. Yang pertama-tama adalah user masuk ke dalam aplikasi, user melakukan pilihan bahasa, onboarding, pilihan masuk atau daftar, masuk ke tampilan home aplikasi, terdapat notifikasi, profile, dan plan perjalanan yang merupakan fitur utama dari aplikasi ini. Di sini terdapat pilihan lokasi yaitu kota, dan di dalam kota terdapat cari tiket, informasi wisata, hotel, restoran, dan kendaraan, sampai dengan pemesanan tiket pesawat, bus, kereta, sampai transaksi berhasil. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan digital wireframe dari aplikasi ini. Digital wireframe dibuat sebagai dasar dari aplikasi atau tampilan sederhana dari aplikasi sebelum dibuat high fidelity design dari aplikasi itu sendiri. Dari tampilan awal sampai tampilan profile hingga logout dari aplikasi ini dibuat dalam bentuk digital wireframe. Selanjutnya, Selanjutnya ada high fidelity design yang telah sudah kami buat. Bisa di next. Nah, yang pertama itu tampilan awal dan login aplikasi. Yang pertama ini ada halaman onboarding ketika para pengguna masuk ke halaman Hansa. Dan selanjutnya ada pilihan bahasa yang dapat dipilih oleh user. Dan ketika sudah selesai memilih bahasa, user akan disuruh untuk bisa login menggunakan sign in ataupun sign up dari tampilan yang udah kita buat. Dan jika pendaftaran berhasil akan muncul pop-up notifikasi akun Anda telah berhasil terbuat dengan sukses. Nah, selanjutnya itu tampilan home aplikasi, halaman yang pertama kali user dapat lihat setelah login. Ini kita, user bisa melihat banner slideshow yang berisi gambar-gambar
perjalanan wisatawan dan juga eh, ada juga story perjalanan hari ini dari wisatawan dan juga ditampilkan tempat populer-populer yang telah dikunjungi oleh wisatawan. Dan juga ada navbar di bawah dalam halaman home. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait fitur aplikasi ini. Di sini terdapat fitur lokasi terdekat, yaitu fitur informasi tentang terkait wisata, restoran, kendaraan, dan bioskop yang berada di sekitaran lokasi dari user tersebut. Sehingga user tidak perlu mencari ke aplikasi lain apa saja yang ada di daerah tersebut. Di sini juga terdapat tampilan bioskop-bioskop terdekat, dan di sini juga terdapat fitur cari tiket jika user yang sedang berada di Jakarta ingin berangkat ke Bali. User dapat memesan tiket pesawat pada aplikasi ini tanpa harus pindah ke aplikasi lain. Di sini terdapat pilihan bandara terdekat, dan di sini terdapat history dan pemesanan tiket sampai tiket selesai dipesan. Selanjutnya adalah tampilan destinasi. Di sini merupakan fitur utama dari aplikasi ini. Di sini terdapat pilihan lokasi dari tujuan user sendiri. Jika user memilih lokasi Bali, akan memunculkan informasi apa saja yang ada di Pulau Bali tersebut, wisata apa yang ada di Pulau Bali tersebut, hotel, restoran, dan kendaraan yang dapat dipesan di lokasi Bali tersebut. Dan di sini user dapat melakukan cari tiket untuk pemesanan tiket pesawat eh, di Pulau Bali tersebut. Dan di sini ada tampilan notifikasi. Di sini adalah histori pesanan tiket berhasil. Dan di sini ada informasi berita wisata yang sedang tren eh, pada hari tersebut. Selanjutnya terdapat tampilan profile. Di sini ada tampilan profile user yang dapat melakukan penambahan foto, penambahan histori, logout aplikasi, eh, dan beberapa bottom up bar untuk bagian bawah navbar aplikasi Android ini. Selanjutnya saya akan menemukan prototipe dari aplikasi ini. Prototipe aplikasi ini dibuat dengan Figma dari wireframe-nya sendiri, lalu ke high fidelity design, lanjut ke user flow, ke mockup aplikasi, sampai ke presentasi. Di sini kita akan mencoba menjalankan prototipe aplikasi ini. Di sini adalah flow dari mockup. Selanjutnya di sini adalah flow dari aplikasi Hansa sendiri. Nah, setelah notifikasi aplikasi dibuka, di sini terdapat pilihan bahasa dari user. Misalnya user memilih bahasa Indonesia, kita akan tekan continue, masuk ke aplikasi Hamparan Nusa, jelajahi tempat-tempat terbaik di Hansa. Di sini kita dapat memilih masuk atau daftar. Misalkan user melakukan pendaftaran, kita akan mengisi nama, username, email, password, konfirmasi password, dan melakukan pendaftaran. Dan jika sudah daftar, kita akan langsung masuk ke aplikasi dan notifikasi akan muncul. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke tampilan home aplikasi ini. Di tampilan home aplikasi ini kita dapat melihat fitur-fitur atau wilayah-wilayah di Indonesia yang sedang tren dikunjungi, fitur perjalanan hari ini oleh wisatawan-wisatawan lain yang sudah diupload di story mereka, dan beberapa tempat populer yang ada di Indonesia seperti Bali, Lombok, Bandung, dan Jogja. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fitur lokasi terdekat tadi. Di sini kita dapat melakukan pencarian tentang lokasi yang ada di Maps, eh, lokasi yang terdekat dengan user, apa saja wisata, restoran, kendaraan, dan bioskop. Misalkan di sini user akan masuk ke restoran yang berada di Bali, dia akan langsung pindah ke tampilan halaman yang ada di Bali tersebut. Misalkan di sini eh,
User ingin melihat bioskop. Nah, di sini akan tampil bioskop yang terdekat yang berada di sekitaran user tersebut. Di sini kita mencoba melakukan pilihan lokasi tujuan Anda. Di sini fitur utama aplikasi ini, jika kita menekan wilayah Bali, kita akan masuk ke Bali. Lalu di sini kita akan disajikan informasi terkait wisata-wisata yang terdapat di Bali seperti Pura Tanah Lot dan lain-lain, hotel yang ada di Bali, restoran, serta kendaraan yang dapat user pakai atau disewakan selama berada di Bali. Di sini kita bisa melakukan pemesanan tiket, misalkan kita berada di Jakarta dan kita akan menuju ke Bali, kita akan bukan cari tiket. Di sini kita akan masukkan lokasi dan lain-lain. Di sini kita pilih pesawat. Di sini kita pilih lokasi pilihannya itu Bali, keberangkatan dan eh, kapan kita pulang. Di sini kita lanjutkan dan akan masuk ke halaman bandara terdekat yang berada di aplikasi ini. Misalkan kita pilih Lion Air, kita lihat detail. Nah, di sini akan muncul tiket yang tersedia di jam tersebut. Jika kita setuju dengan tiket tersebut, kita akan melakukan pesanan dan akan muncul notifikasi pesanan sudah dibuat. Dan kita akan melakukan cek pada halaman notifikasi. Dan di sini kita akan melihat notifikasi pesanan tiket kita telah dibuat dan kita dapat melihat berita wisata yang ada pada Indonesia hari ini. Selanjutnya halaman profil akan dijelaskan oleh rekan saya. Di halaman profil ini kita bisa melihat story-story yang pernah wisatawan buat. Bisa diklik dengan cara swipe up. User akan bisa melihat story yang diunggah oleh wisatawan pada hari itu juga. Dan bisa diklik exit. Dan di sini user bisa menambahkan story dengan dengan mengklik tombol yang tadi dan juga bisa mengklik foto yang ingin diunggah, tinggal diklik, habis itu akan langsung muncul foto yang telah diunggah. Dan user juga bisa melakukan logout profile dengan menekan tombol logout yang berada di halaman itu. Eh, Sekian presentasi dari kami dengan menjelaskan beberapa fitur-fitur aplikasi dan sesuai kriteria dari penilaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.